Referensi film My Stupid Boss. Yang pertama, pendahuluan. Ada identitas film. Judul film My Stupid Boss. Sutradara Upi Avianto. Produser Frederica. Penulis naskah Upi Avianto. Pemain Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari, Bron Palarai, Alex Abad, Atika Suhaime, Iskandar Zulkarnain, Kinwah Chiu. Genrenya drama komedi. Film My Stupid Boss hasil garapan sutradara Upi Avianto ini mengisahkan tentang seorang karyawan wanita bernama Diana. Diana baru saja pindah ke Malaysia karena urusan pekerjaan suaminya yang bernama Dika. Lantaran tidak betah menganggur di rumah, Diana memutuskan untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Dika merekomendasikan istrinya tersebut untuk bekerja di sebuah perusahaan milik sahabat lamanya. Esokan harinya, Diana pergi menuju kantor perusahaan milik sahabat suaminya tersebut untuk kepentingan melamar pekerjaan. Diana merasa sedikit tenang karena mengetahui bahwa bos di perusahaan yang akan ia datangi adalah orang Indonesia sama dengan dirinya. Maka dari itu, ia berpikir bahwa pekerjaannya di perusahaan tersebut tidak akan menemui kendala yang berarti. Akan tetapi, semua asumsi yang Diana pikirkan sebelumnya salah besar. Pemilik perusahaan yang menyebut dirinya bosman ini memiliki karakter dan perilaku yang aneh. Ia selalu banyak bicara, penuh curiga, merasa selalu benar sendiri, pelit, dan segala tingkah laku aneh lainnya. Bahkan ketika pertama kali Diana menemui Bosman, ia disangka seorang anggota yayasan yang ingin meminta sumbangan. Namun, setelah beberapa saat mengalami keanehan-keanehan yang ditimbulkan oleh Bosman, akhirnya Diana diterima bekerja di perusahaan milik sahabat suaminya tersebut, yaitu sebagai seorang kerani atau kepala administrasi. Keanehan demi keanehan yang ada pada Bosman tidak berhenti sampai di situ saja. Suatu ketika, Bosman menelpon Diana pada pukul 2 dini hari, hanya untuk sekadar mengingatkan agar rapat bisa dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Bosman juga mengingatkan agar rapat jangan sampai tertunda dan jangan sampai ada karyawan yang terlambat. Padahal seluruh karyawan termasuk Diana datang ke kantor setiap harinya pada pukul 8 pagi. Keanehan terus terjadi sampai membuat Diana merasa sangat kesal pada atasannya itu. Tak hanya Diana yang dibuat kesal oleh Bosman, tapi seluruh karyawan termasuk para buruh di perusahaan tersebut memiliki masalah pribadi dengannya. Meski begitu, keanehan yang ditimbulkan oleh Bosman terhadap Diana dan karyawan lain masih tetap saja berlanjut. Hingga pada akhirnya terjadi sebuah insiden yang membuat Diana benar-benar tidak terima. Bosman menuduh Diana telah menggelapkan uang perusahaan. Perilaku Bosman yang lebih sering berbicara sebelum dipikirkan terlebih dahulu memang sudah menjadi tabiatnya. Namun, kali ini Diana tidak bisa menoleransi apa yang dilakukan Bosman terhadapnya. Diana marah besar kepada atasannya tersebut dan mengancam akan membawa perkara ini ke polisi. Bosman yang ketakutan dengan sigap meminta maaf pada Diana. Akan tetapi, Diana tak mempedulikan permintaan maaf atasannya tersebut, yang menurutnya sudah sangat keterlaluan itu. Bosman menyesal atas apa yang telah ia perbuat terhadap Diana. Berbagai cara dilakukannya agar Diana mau memaafkan dirinya dan bersedia kembali bekerja di perusahaannya. Akan tetapi, Diana telah memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan milik sahabat suaminya tersebut. Ketika hendak mengajukan pengunduran diri, tiba-tiba Bosman mengajaknya ke sebuah panti asuhan. Bosman berniat untuk merenovasi gedung panti asuhan tersebut dengan bantuan yang terbilang cukup besar. Disinilah Diana merasa telah melihat sisi baik dari atasannya itu. Dengan pertimbangan ini, akhirnya Diana membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja dari perusahaan milik bosnya itu.
Berbagai hal terjadi antara hubungan bos dan karyawan itu dan terus berlanjut dengan ending yang baik. Penutup ada kelebihan. Kelebihan film berjudul My Stupid Boss ini mengandung sisi unik dari sebuah hubungan antara karyawan dengan atasannya. Sisi positif dalam film ini terletak pada pembelajaran yang dapat dipetik oleh karyawan dan atasan. Bagaimana menjadi seorang karyawan yang profesional dan ideal dan dapat dicontoh dari kepribadian tokoh Diana dalam film tersebut. Sedangkan hal-hal negatif seperti yang ada pada kepribadian Gusman hendaknya dapat menjadi contoh untuk tidak dapat ditiru bagi setiap atasan suatu lembaga atau perusahaan. Selain itu, sisi positif dari film ini juga dapat dilihat dari kemasan genre komedi pada film, sehingga mengundang gelak tawa penonton dalam setiap adegan serta dialognya. Kekurangannya yaitu terletak pada penggunaan lokasi syuting yang terlalu banyak berada dalam suasana kantor, sehingga terkesan tidak adanya variasi. Dan lokasi pengambilan adegannya. Selain itu, terdapat beberapa dialog yang dirasa tabu untuk diucapkan, misalnya pada kata kera yang ditujukan kepada kerani atau kepala administrasi. Meski dengan maksud bercanda kepada karyawan, hal semacam ini sebaiknya tidak perlu dicontohkan atau dipertontonkan.